Nah, magang 2. Halo, Halo Bapak, dengar gak? ya Ya, dengar Bapak. kamu magang 2-nya di mana? Di SMK Magang 2-nya di sebelah mana? di SMK 3 Kota Bengkulu. MK3 tuh yang mana sih? Yang di Sawah Lebar itu Pak. Oh, yang di Sawah Lebar. Iya. Oke. Ah, kalau di sana kamu ingat nggak ngajarkan apa? Kemarin saya itu mengajarkan tentang teks anekdot, kemudian puisi, terus juga tentang cerpen kepada siswa siswi kelas kelas 10, ya kelas 10, jurusan tata busana dan tata boga. Oke. Ada kaitannya dengan skripsi Anda nggak? Uh, skripsi saya itu kan tentang analisis wacana kritis puisi Munajat 212 karya Nino Warisman, analisis model Tim Pandik. Jadi kalau dikaitkan dengan ketika saya magang 2 kemarin itu tidak ada Pak. Saya lebih ke analisis Tidak wacana ada. yang kritis. Iya. Oke. Nah, Iya. sekarang skripsinya tentang analisis wacana kritis. Iya. Oke. Nah, sekarang kaitannya dengan di sekolah. Apa yang bisa Anda temukan beberapa segi positif dari membaca kritis di sekolah itu? Mana kritis di SMK 3 Pak maksudnya? Ya, bukan. Kalau nanti kamu jadi guru kan ada materi tentang membaca. Ya. Nah, kemudian dari hasil penelitian kamu itu bagaimana yang bisa berkaitan dengan pelajaran di sekolah nanti? Iya. Jadi penelitian saya itu kan tentang puisi Munajat 212 karya Nino Warisman Pak. Jadi nanti Ya. itu luarannya bisa berguna gitu untuk salah satunya untuk siswa-siswi yang ada di sekolah. Jadi itu wacana kritis. Jadi puisi dari Neno Warisman itu dilihat maknanya itu secara kritis, tidak hanya dari segi teksnya saja, tapi dilihat juga dari fenomena-fenomena sosial yang melatar belakangi adanya teks puisi itu. Jadi ketika nanti siswa itu membaca puisi itu atau keterkaitannya dengan dunia pendidikan, kan puisi Munajat 212 waktu itu sempat viral Pak. Jadi ketika nanti saya sudah melakukan penelitian itu, siswa dan siswi itu bisa melihat maknanya itu secara menyeluruh gitu, dan menilai fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat itu secara universal atau dari berbagai sudut gitu. Jadi ilmu pengetahuan yang akan didapatkan itu akan banyak, tidak hanya dari satu sudut pandang saja gitu. Jadi maksudnya ya untuk memperkaya juga si pengetahuan juga dari untuk siswanya agar bisa lebih memperbanyak pengetahuannya tentang dunia puisi, bahwasanya puisi itu tidak hanya tentang bait-bait kata saja, tapi di dalam bait-bait kata itu terdapat makna-makna yang tersembunyi gitu Pak, yang bisa dikaji dan digali dan diambil juga setiap pembelajaran yang terdapat di dalam bait puisi tersebut Pak. Oke, nah di sini kan ada istilah kritis ya. Ya, kritis. Nah, apa yang dimaksud bahwa siswa juga harus punya sikap kritis? Nah, tentang membaca gimana? Sikap kritis yang bagaimana? Baik,
Jadi sikap kritis maksudnya di sini adalah seperti yang telah diketahui Pak, bahwasanya sekarang itu kurikulum itu lebih menekankan kepada siswa itu dengan aspek untuk siswa itu bisa berpikir lebih kritis. Berpikir kritis maksudnya di sini adalah siswa itu didorong untuk bisa menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru yang didapat dari dirinya sendiri gitu Pak, dari diri siswa itu. Jadi ketika siswa itu membaca, siswa maksudnya membaca sendiri, siswa itu tidak hanya mendapat pengetahuan dari gurunya saja, tapi lebih kepada siswa kepada diri siswanya gitu Pak. Dan keterkaitan dengan membaca itu, dengan membaca maka pengetahuan siswa itu akan terus berkembang, dan juga dengan membaca itu apa ya, setiap literasi-literasi yang berkembang itu tentunya akan mempengaruhi setiap perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Ya, tapi kan yang Bapak inginkan sebenarnya cuma kritis terhadap bacaan, kritis yang bagaimana yang dimaksud di situ. Ya, kritis terhadap bacaan. Ya, Anda contohkan pada puisi tersebut. Ya. Ya, jadi maksudnya di sini adalah kritis terhadap pembaca. Yang saya contohkan tadi adalah kepada puisi Munajat 212. Jadi ketika nanti siswa itu membaca puisi Munajat 212 itu secara kritis, jadi siswa itu tidak hanya melihat pengetahuan atau ilmu yang terlihat itu secara tekstual saja, tetapi di dalamnya juga bisa dilihat makna-makna yang tersembunyi gitu Pak. Misalnya di dalam puisi itu terdapat kata Allahu Akbar gitu. Jadi siswa itu tidak hanya menilai bahwa puisi itu bermakna Allah Maha Besar, tapi di balik kata Allahu Akbar itu terdapat makna-makna misalnya untuk bisa membuat semangat juang para umat Islam itu lebih menggelora, untuk bisa lebih maju lagi dan berkontribusi untuk Indonesia seperti itu. Dan juga kata Allahu Akbar itu apabila dikaji secara lebih mendalam itu juga bisa mempersatukan setiap suku yang ada di Indonesia gitu, maksudnya seperti itu Pak. Dan juga masih banyak juga kata-kata yang lain yang tentunya memiliki makna-makna yang bisa dikaji lebih dalam lagi. Maksudnya berpikir kritis itu dimaksudkan adalah berpikir tidak hanya satu arah saja, tapi banyak hal gitu Pak. Ya, maksudnya banyak hal. Pak Padi, maksudnya banyak hal apa itu? Ya, ayo. Maksudnya banyak hal apa? Ya. Kalau jawabannya banyak hal itu sama dengan tidak tahu. Sebutkan apa itu banyak hal? Ya, banyak hal di sini yang saya maksud adalah jadi di dalam puisi itu tidak hanya tentang keagamaan saja, tapi di situ ada sosial, politik, dan budaya yang menyertai atau melatar belakangi adanya puisi itu. Dan juga aspek-aspek lain yang saya maksud di sini adalah tidak hanya maksudnya puisi itu tidak hanya menjurus kepada umat Islam saja, tapi umat Islam yang ada di Indonesia, tapi yang ada di seluruh dunia. Atau juga bisa dengan keberagaman suku maupun bahasa juga yang terdapat di negara Indonesia gitu. Oke, itu kan belum kritis. Itu masih pemahaman, Bu Dian, ya. Itu masih pemahaman ya, bentuk kritisnya terhadap teks itu. Bentuk kritisnya terhadap teks itu adalah ketika siswa itu bisa mengaplikasikan atau menerapkan hasil belajarnya itu Pak. Kritisnya itu mungkin gini Astri. Ya, kritisnya itu salah satunya ya.
Ya bisa itu mengimplementasikan bisa atau mengevaluasi kira-kira yang sudah saya lakukan seperti apa, yang belum seperti apa, lalu sumbangsih yang akan saya berikan itu apa gitu loh. Mungkin itu yang dimaksud oleh Pak Padi, yang dimaksud dengan kritis. Jadi bisa tindakan ditambahkan kita nanti ya. setelah Tindakan nyata memahami gitu ya, ya. Pak. Iya, ya. Tindakan nyata. Ya, kan kritis itu berarti tidak menerima apa adanya, tapi mesti punya Putus-putus ini Pak Padi penjelasan. sinyalnya. Iya, Bu. Iya, punya pemikiran Ya, untuk menilai. Ya. Sikap yang tidak puas Nah, ya, Pak. bagaimana anak sampai bisa tahap menilai? Itu kan perlu pikiran yang kritis. ya. Ya ini putus-putus nih Pak Padi sinyalnya. Iya, tapi Budian jelas kok. Suara Budian jelas. Iya, suara aku jelas alhamdulillah. Iya, ini Ya, aku di jelas. ini di pelataran parkir GSG. Di dalam nggak ada sinyal. Tapi gambarnya nggak ada. Saya di pelataran parkir GSG Pak Padi. Di ruangan nggak ada sinyal. Ya, tapi gambarnya nggak muncul, Bu. Gambarnya kelihatan dari sini, Pak Padi. Ya, yang Budian yang nggak kelihatan. Budiannya kelihatan dari unit kelihatan, unit permai. Oh, kelihatan. Kelihatan. Oh, dari rumah saya enggak. Ya. Tapi sempatnya. Ya. Ya. Oke. Kita lanjutkan, Astri. Iya, Pak. Kita lanjutkan ya. Ya, monggo Pak Padi. Satu lagi. Untuk itu, kompetensi guru yang berkaitan dengan kemampuan mengajarkan secara kritis itu di bidang apa kompetensinya? Kompetensi guru itu kan ada 4, Pak. Yang pertama itu adalah sikap pedagogi, kemudian kepribadian, yang kedua adalah sosial, pengetahuan, dan pedagogi, sikap profesional, kemudian sikap pedagogi, sikap profesional, sikap kepribadian, dan sosial ya. Nah, jadi pengetahuan atau kompetensi yang harus dimiliki seorang guru untuk bisa apa tadi Pak? Untuk bisa memunculkan sikap kritis terhadap siswa itu tentunya pada kompetensi pedagogis. Iya. Iya, pada kompetensi pedagogis. Di situ guru dituntut untuk bisa mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang secara menyeluruh terhadap bidang yang ia tekuni. Misalnya pada bidang puisi. Nah, jadi guru itu dituntut untuk bisa tahu tentang bagaimana itu struktur fisik maupun struktur batin dari siswa. Sudah? Ya. Halo? Halo Pak, ya. Ya, sudah Pak. Oke, kalau sudah cukup dulu Budian, silakan diganti Budian. Pak Agus dulu, monggo Pak Agus. Oh, saya dulu. Ya. Budian yang putus-putus suaranya, gambarnya ada. Joko, monggo. Halo. Halo, iya Bapak. Halo. Astri, Ya. Astri, siap? Ya, insya Allah Pak. Ya. Ya, dari Bapak mata kuliah yang Bapak ajarkan apa? Teori belajar bahasa, kemudian keterampilan berbicara Pak. Nah, dua itu. Dua itu. Ya. Saya iya. Hanya dua itu. Iya. 2 atau 3 mata kuliah? Halo, Astri? Halo Bapak. Ya. Ya. Suaranya putus-putus, Astri. Ya, itulah Bapak. Ya. Suaranya putus-putus, Astri.
saya dengar, Pak. Halo, Astri. Ya, halo, Pak. Suaranya putus-putus. Halo, Pak. Halo. Halo. Halo, Astri. Halo, Bapak. Ya. Apa saja mata kuliah yang Bapak kuliahkan, apa saja? Itu ada keterampilan berbicara, kemudian teori belajar Ya. bahasa. Ya. 2 saja. 2 mata kuliah saja. Membaca tidak? Iya, membaca juga. Lupa toh? Ya, sekarang membaca dulu, Astri. Coba ceritakan yang Bapak kuliahkan, membaca itu. Ya, dari yang saya dapat dari kuliah tentang membaca, bukan yang membaca itu kemarin dengan Pak Rio perasaan, Pak. Kok dengan Pak Rio nggak mengajar mata kuliah membaca kok. Di Unip itu yang mengajar membaca di prodi bahasa itu hanya 3. Pak Arifin, Pak Gumono, dan saya. Iya, kemarin dengan Pak Gumono kalau tidak salah, Pak. Oh, Pak Gumono, ya, Iya. ya. Kalau tidak salah, Baik. Bapak itu cuma 2. Ya. Iya. Oh, teori belajar bahasa Anda masih ingat apa yang Bapak kuliahkan? Ya, baik. Berarti dari teori dari yang saya ingat, Pak, tentang materi tentang teori belajar bahasa itu kemarin dipelajari tentang asal usul dari bahasa, gitu. Dan di sana terdapat beberapa tokoh yang Bapak sampaikan tentang teori pemerolehan berbahasa, gitu. Nah, di situ ada Chomsky yang mengatakan bahwasanya sebenarnya pemerolehan bahasa terhadap anak itu sebenarnya sudah ada dari lahir, atau pemerolehan bahasa itu sudah didapat dari alami. Memang alami dari lahir itu anak memang sudah memiliki suatu keterampilan atau kemampuan untuk berbahasa. Dan juga di sana disebutkan bahwasannya dapat ya terus. Ya, kemudian dari teori tersebut dikembangkan lagi tentang kemampuan anak pada setiap tahunnya itu. Jadi anak itu ketika baru lahir dia akan menangis, dan menangis itu sudah bisa disebut sebagai pemerolehan berbahasa, tapi masih belum terlalu mendalam. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap mendengkur, itu ketika bayi baru berusia 6 minggu. Iya, dan bayi itu belum bisa mengeluarkan bahasa-bahasa yang bisa dipahami, itu. Kemudian pada tahap selanjutnya itu ada tahap ini, Pak, meraban. Jadi ketika anak itu sudah berusia 6 bulan, maka seorang bayi itu bisa mengeluarkan kata-kata seperti ma, pa. Nah, orang tua itu menilai itu sebagai bahwasanya anaknya itu sudah bisa berbahasa, tapi sebetulnya itu belum terdapat makna yang terlalu signifikan, gitu, Pak. Dan selanjutnya adalah pada usia 8 bulan seorang bayi itu terdapat pada tahap pola intonasi. Nah, di tahap itu seorang bayi sudah mulai paham, gitu. Sudah mulai bisa mengeluarkan bahasa-bahasa yang seperti mama atau papa gitu. Kemudian juga terus berlanjut pada usia 1 tahun itu pada tuturan yang hanya bisa 1 kata. Kemudian pada usia 18 bulan atau 1 tahun 8 bulan itu tuturan 2 kata. Jadi anak itu sudah bisa meminta kepada orang tuanya seperti memanggil mama, papa, atau sudah bisa mengerti ini anaknya ini merasa lapar atau merasa ingin melakukan sesuatu, itu sudah bisa dipahami bahasa dari anak tersebut. Kemudian
berlanjut sampai pada usia 5 tahun ke atas, itu anak baru bisa mengeluarkan bahasa-bahasa yang lebih baik lagi, apalagi di usia 15 tahun ke atas, di mana anak itu sudah mendapatkan peran dari berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, ataupun teman sebaya yang juga mempengaruhi gitu, perkembangan dari bahasa. Dan juga Pak, pada saat Bapak mengajarkan waktu itu terdapat juga bahasa kedua dan juga bahasa ibu atau mother of tongue. Jadi bahasa ibu itu adalah bahasa seorang anak yang didapat dari ibunya ketika baru lahir. Jadi kalau saya ini kan orang Jawa Pak, dan jadi otomatis ibu saya orang Jawa. Jadi pada waktu saya lahir, bahasa yang saya pergunakan pertama kali adalah bahasa Jawa. Dan untuk selanjutnya itu adalah bahasa kedua. Bahasa kedua ini diperoleh bukan istilahnya bukan pemerolehan bahasa lagi Pak, tapi belajar bahasa. Karena pemerolehan bahasa itu kan diperoleh secara alami, sedangkan belajar bahasa itu disengaja. Dan bahasa kedua itu biasanya bisa berupa bahasa lain selain bahasa Jawa. Kalau saya bahasa keduanya adalah bahasa Indonesia. Bentar. Sri ya. Dah ya. Pertanyaan berikutnya. Ya, Anda masih ingat teori Crescent? Stephen D. Crescent. Ya. Crescent tentang pemerolehan berbahasa bukan Pak? Bukan. Nah. Di Crescent. Apa? Coba. Ini Pak, jadi manusia itu memperoleh bahasa yang sudah diprogram dari otaknya dan juga berpengaruh juga dengan kebudayaan. Iya Pak, bukan Pak? Hipotesis monitor. Hipotesis jaringan afektif. Ingat, hipotesis monitor, hipotesis jaringan afektif. Sedikit samar-samar Pak, agak sedikit lupa. Samar-samar. Ya, samar-samar Pak. Halo. Samar-samar. Pak. Lupa. Anda lupa? Iya. Logogens.